Shalom saudara, saya yakin sukacita Tuhan menyertai setiap kita. Dan saat ini, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Kita mau menyembah Dia, kita memuliakan nama Dia. Biar Roh Kudus selalu ada mengalir tengah-tengah kita, selalu ada di hidup kita, dan memulihkan setiap kita. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus,
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di ibadah online. Mari kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kita waktu, memberi kita kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana masih ada waktu bagi kami untuk beribadah kepadamu. Tolong kami masing-masing, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya, di rumah mereka masing-masing, Engkau menyediakan berkat khusus bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kami naikkan doa, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema mengenal perkataan Kristus. Dan saya ambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai 66. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing, kita menyimak bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Judul dari perikop ini adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menyimak, merenungkan ayat-ayat yang baru saja kita baca, di ayat 60 dikatakan sesudah mendengar semuanya itu. Berarti ada perkataan Yesus yang dikatakan sebelum ayat-ayat ini ditulis. Kitab Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes dan dia menulis berbeda dengan penulis-penulis kitab Injil yang lain. Dia menulis dengan penekanan-penekanan yang lain, sesuai dengan apa yang ingin dia tuju untuk tulisannya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kitab Matius ditujukan kepada orang Yahudi, kitab Markus untuk orang Roma, untuk orang Yunani, kitab Lukas untuk para pejabat tinggi, orang yang berpendidikan, dan kitab Yohanes ini untuk seluruh dunia, untuk semua orang dari bangsa apapun dan latar belakang apapun. Dia menuliskan tentang pribadi Yesus yang berbeda dengan ketiga penulis yang lain. Kalau ketiga penulis yang lain selalu mencantumkan kelahiran, tentang silsilah Tuhan Yesus.
Tetapi kitab Yohanes memulainya jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Yaitu ketika dia masih bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Inilah tujuan dari tulisan Yohanes, yaitu ingin menceritakan, ingin memberitakan kepada para pendengarnya bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang dijanjikan oleh Allah sejak beribu-ribu tahun sebelumnya. Sehingga di dalam tulisan-tulisannya Yohanes memilih beberapa dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, dia hanya pilih beberapa yang mengandung atau mencerminkan atau memperlihatkan tanda-tanda ajaib yang bisa mempertegas bahwa Yesus inilah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes 6, kalau kita lihat ayat yang pertama, ini salah satu mujizat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, judul dari perikop yang kita baca tadi ada dikatakan murid-murid yang mengundurkan diri dari Galilea. Mungkin terbersit di pikiran kita, murid-murid yang ada di pikiran kita mungkin 12 murid yang dipilih, tidak. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ada sekelompok besar orang, dikatakan yang dikasih menikmati roti, itu ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Itu kelompok besar. Dan mereka itulah yang mengikuti Yesus, kelompok besar. Mengikuti, melihat setiap mujizat, menikmati sampai kenyang roti yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan cukup mengenyangkan 5.000 orang laki-laki dan masih ada sisanya. Itu tanda ajaib. Mujizat yang mengandung tanda ajaib. Bukan sekedar mujizat memberi makan 5.000 orang, bukan. Di balik itu ada tanda-tanda ajaib yang menceritakan bahwa Yesuslah anak Allah. Jadi Yohanes memilih mujizat-mujizat sebagai penekanan supaya pendengarnya, supaya pembacanya itu bisa dipimpin ke dalam iman bahwa Yesuslah anak Allah. 5.000 orang mengikuti Yesus. Tetapi dari 5.000 orang itu ketika mendengar pengajaran-pengajaran menjadi susut. Ada sekelompok kecil lagi yang juga dikatakan murid, dikatakan jemaat Tuhan. Tapi dari sekelompok yang sudah kecil tadi akan mengecil lagi. Dan pada akhirnya tinggal 12 murid yang disebut rasul. Jadi ketika kita membaca murid-murid mengundurkan diri, bukan merujuk kepada 12 rasul. Tetapi para pengikut Tuhan yang berbondong-bondong hadir. Mereka pada mengundurkan diri, mengundurkan diri, mengundurkan diri. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang yang mengikut Yesus jadi mengundurkan diri? Bukankah mereka sudah melihat mujizat, menikmati mujizat, melihat tanda-tanda yang begitu ajaib? Kenapa mereka bisa mengundurkan diri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Beberapa dari murid mengundurkan diri karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak seperti apa yang dia pikirkan. Para murid, para orang-orang banyak itu sudah memiliki pola pikir yang lama. Yaitu dia mau mempercayai seseorang kalau orang itu mau memenuhi kebutuhannya. Mereka hanya mau memanfaatkan Yesus demi memenuhi kebutuhan jasmaninya.
Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan bukan hanya kebutuhan secara jasmani. Dia mengajarkan tentang hal-hal yang kekal, hal-hal yang rohani. Bukan sekedar memberi makan kenyang untuk jasmaninya. Tuhan tidak mengajarkan kepada hal-hal yang menyenangkan secara daging. Tetapi Tuhan justru memberitakan tentang penderitaan. Tentang kematiannya. Tentang dirinya yang harus mati demi banyak orang. Dan itu tidak sesuai dengan pola pikir orang saat itu. Mereka berpikir, saya mau mengikuti orang ini, saya mengikuti Yesus ini, yang penting dia bisa membuat saya enak. Saya dikenyangkan sehingga saya tidak perlu bekerja. Saya cukup mengikuti dan saya kenyang. Itu yang ada di pola pikir mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak menghendaki pengikut yang seperti ini. Dia ingin orang yang mengikuti dia memiliki motivasi, memiliki tujuan yang lebih dari sekedar kenyang perutnya. Kenapa banyak orang yang menolak Tuhan Yesus? Tadi karena pengajaran Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Banyak orang yang menolak Tuhan Yesus karena ajaran Tuhan Yesus itu mendorong kepada pertobatan. Ajaran Tuhan Yesus menuntut para pendengarnya, menuntut orang-orang yang saat itu ada di mendengarkan pengajarannya untuk bertobat dari pola pikir yang lama. Untuk bertobat dari semua keinginan, dari semua tingkah laku, dari semua apapun yang dia kerjakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus mengajarkan tentang pertobatan, yaitu mengoreksi diri, melihat diri, membuka diri. Pola pikir mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Pola pikir yang mau diperbaharui, hidup yang mau diperbaharui. Dan itu dibutuhkan pertobatan. Tuhan mendorong mereka untuk melakukan pertobatan yang sejati. Yaitu membuka diri untuk menerima pengajaran yang baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka menolak Tuhan Yesus? Banyak orang menolak yang tadinya ikut rame-rame. Tapi mereka bergiliran serombongan ini menolak dan menolak. Yang berikutnya. Karena ajaran Tuhan Yesus menyatakan hanya dialah yang sanggup memberi hidup yang kekal. Hanya iman kepada Yesuslah yang dapat membawa orang mencapai hidup kekal. Hanya iman melalui Yesuslah yang membuat mereka, apapun yang mereka kerjakan di dunia ini, berdampak kepada kekekalan. Ketika kita menyerahkan diri, membuka diri untuk diperbaiki oleh Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yang Yohanes tuliskan. Pengajaran Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Israel saat itu. Dan kepada saya, Bapak Ibu Saudara saat ini. Sudahkah kita rela untuk dikoreksi pola pikir kita? Apakah kita juga mengikut Yesus? Karena orang banyak ikut. Karena ingin melihat mujizat. Karena ingin menikmati berkat-berkatnya. Atau kenapa kita ikut Yesus? Karena saya ingin apa yang saya doakan, apa yang saya rindukan itu dijawab. Jadi kita hanya mau ikut Yesus kalau dia melimpahkan berkat-berkat kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan ini dikatakan banyak orang yang menolak Yesus saat itu. Banyak orang yang meninggalkan Yesus. Bahkan mereka yang sudah menikmati mujizat-mujizat. Bahkan mereka yang sudah menikmati karya Tuhan, melihat langsung
Dari mujizat-mujizat mereka pada meninggalkan, menolak Yesus. Karena apa? Karena ajarannya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena ajarannya mendorong orang untuk melakukan pertobatan. Pertobatan artinya beralih dari hidup yang lama, mengarahkan diri kepada hidup yang baru. Karena pengajarannya hanya mengajarkan bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Sementara mereka mungkin selama ini mempercayai, kalau saya hidup suci, kalau saya hidup saleh, kalau saya selalu memberi orang, membantu orang, bersedekah, karena kebaikan saya bisa masuk ke sorga, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus mengoreksi itu, tidak hanya melalui Yesus. Sehingga pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu membuat mereka merasa kecewa. Membuat mereka merasa orang ini tidak enak untuk diikuti. Tidak menyenangkan. Karena dia mendorong kita untuk mengikuti jalan yang tidak mudah. Karena Yesus ini mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal yang menyenangkan bagi daging kita. Karena Yesus ini hanya mengatakan hanya melalui dia ada keselamatan. Bahwa selama ini orang-orang yang saat itu ada di sekitar Tuhan Yesus. Mungkin dia percaya kepada Allah, tapi dia juga percaya kepada dewa-dewa. Kepada kuasa-kuasa lain yang ada di sekitar mereka. Yang dipercaya oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini hidup kita diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak mudah. Perjalanan iman kita selalu diperhadapkan kepada jalan-jalan yang tidak mudah. Tetapi percayalah bahwa ketika itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita lewati, Tuhan punya rencana. Supaya apa? Iman kita dimurnikan, iman kita diperbaharui. Dan pada akhirnya iman kita sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Iman kita boleh di hadapan Tuhan boleh dimurnikan. Dan jikalau kita memperoleh anugerah keselamatan, itu bukan karena hasil dari usaha kita. Bukan karena hasil dari kesalehan hidup kita. Karena kita menjalankan semua ritual agama kita, bukan. Tapi karena anugerah dari Yesus. Karena kita mengambil keputusan untuk beriman kepada Yesus. Apakah hari-hari terakhir ini ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan? Yang menolak Tuhan? Ada. Dengan berbagai alasan. Kalau orang-orang di luar sana sampai sekarang menolak Tuhan, mereka belum pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka menolak karena mereka belum pernah mendengar. Tetapi jikalau ada orang-orang yang tadinya termasuk di dalam kumpulan jemaat Tuhan, tetapi pada akhirnya satu persatu meninggalkan Tuhan. Meninggalkan karena berbagai macam hal. Ada yang karena pernikahan, ada yang karena karir, ada yang karena kehidupan sosial dan berbagai macam. Sebagai alasan banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Yesus. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara? Akankah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Walaupun kita juga diperhadapkan kepada situasi yang tidak mudah. Jalan yang tidak mudah. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, mari kita terus mempertumbuhkan iman kita. Ikut jalan, ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, kita membuka telinga kita, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pengoreksian dari firman Tuhan. Mungkin tidak menyenangkan saat kita dengar, tetapi itu dilakukan oleh Tuhan bagi kebaikan kita, bagi memurnikan iman kita. Jikalau kita sampai saat ini ada, walaupun kita ibadah
di rumah kita masing-masing. Karena situasi pandemi yang sampai saat ini belum selesai. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan mau iman kita terus bertumbuh. Iman kita terus dibangun melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari beberapa hal. Dari yang Yohanes tuliskan untuk saat itu orang-orang Yahudi. Tapi sekarang tulisan ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus membuka diri. Kita tidak akan meninggalkan Yesus apapun yang terjadi. Mungkin kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menegur kita, mengoreksi hidup kita, menguatkan kita. Tapi mari kita menerimanya. Kita mengucap syukur, itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tolong kami supaya kami terus merelakan diri kami dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada pola pikir kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami mau membuka diri untuk diperbaiki oleh Tuhan. Untuk ditegur oleh Tuhan. Untuk terus-menerus diperbaharui iman kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang masih boleh kami dengar pagi hari ini. Kami percaya seberapa banyak berkat yang boleh kami terima, yang dapat kami mengerti dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami, yang akan menjelaskan, menerangkan lebih lagi, sehingga kami, iman kami boleh dimurnikan dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.